Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Saya pernah membahas beberapa topik terkait dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di video saya sebelumnya, Anda bisa lihat di beberapa episode sebelumnya bahwa di negara Indonesia ini ada dua organisasi Islam terbesar ya, bahkan mungkin bisa di dunia, yaitu adalah Muhammadiyah dan juga NU, di mana secara jumlah ya tentu pengikut atau orang-orang yang bernaung di dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu lebih banyak daripada Muhammadiyah, yang mana semuanya itu bertujuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Kita sudah tidak meragukan lagi ya bagaimana kontribusi kedua organisasi Islam terbesar ini, entah itu Muhammadiyah ataupun juga Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Tetapi kalau kita melihat dari segi pengelolaan gitu ya ataupun sumber daya, ini memiliki perbedaan yang cukup besar, terutama dalam masalah pandangan atau melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita berbicara terkait dengan Muhammadiyah dan NU, yaitu adalah organisasi Islam ya, tentu tidak ada hubungannya dengan agama yang lain. Tetapi apa jadinya kalau Muhammadiyah ternyata memiliki universitas yang beragama Kristen atau disebut dengan Universitas Muhammadiyah Kristen. Dan ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Bagaimana dengan NU, dan sepertinya akan menarik. Ayo jangan skip videonya biar tidak salah paham, dan kita putar dulu intronya. Secara singkat, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berlokasi di Yogyakarta. Kemudian disusul setelahnya ada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu kedua organisasi ini adalah organisasi Islam yang memiliki pengikut tersebar dari seluruh Indonesia ya, dari mulai ujung barat hingga ujung timur, dan memiliki cabang-cabang juga di beberapa negara tetangga ya. Dan pastinya kalau kita melihat ya bagaimana kontribusi kedua organisasi ini, tidak bisa kita ragukan lagi kader-kadernya, banyak pahlawan nasional, bahkan tokoh-tokoh besar di Indonesia juga banyak dari kedua organisasi ini. Dan tentu baik itu Muhammadiyah dan juga NU memiliki sudut pandang dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga orang Indonesia tentu wajib untuk terus melindungi dan menjaga antar berkesinambungan dari kedua organisasi ini. Jangan sampai ditabrak-tabrakan, jangan sampai bertengkar karena gara-gara berbeda pendapat, berbeda pandangan gitu ya. Karena sebetulnya kita ini satu ya. Satu untuk menjaga kedamaian, dan tentunya semuanya adalah untuk keberlangsungan dan kemajuan umat Islam, begitu. Nah, tadi sebelum intro saya sempat menyinggung bahwa sebetulnya dua organisasi tersebut ya, terutama adalah Muhammadiyah dan NU, ini adalah organisasi Islam terbesar. Tentu ini tidak ada kaitannya dengan umat yang beragama lain ya, terutama umat yang ada di Indonesia. Katakanlah orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha, orang Hindu. Tetapi apa jadinya? Ternyata Muhammadiyah ya, yang kita tahu adalah organisasi Islam yang juga memiliki beberapa kampus dan rumah sakit yang ternama. Bahkan beberapa kampus yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu tercatat sebagai kampus terbaik di Indonesia. Dan tentu ini menjadi prestasi yang sangat sangat diharapkan gitu oleh seluruh kampus. Ya, karena kampus itu kan yang terkenal adalah kampus negeri gitu ya. Tapi kalau Muhammadiyah ini ya beda kampusnya, ya rankingnya cukup tinggi. Nah, tahukah Anda bahwa ternyata kampus Muhammadiyah memiliki kampus yang beragama Kristen? Mungkin
salah satu di antara Anda pernah mendengar atau melihat ya, tetapi memang kampusnya bukan berada di daerah Jawa ya. Kampusnya rata-rata berada di daerah timur Indonesia, ada di daerah Papua dan juga ada di daerah NTT. Nah, masyarakat sana ternyata menyebut Universitas Muhammadiyah ini menjadi sebutan Krismuha atau Kristen Muhammadiyah, atau disebut dengan akronim ya, karena kalau singkatan kan beda dengan akronim. Nah, yang menjadi menarik adalah ternyata Krismuha ini bukan nama resmi. Jadi Muhammadiyah tidak pernah mengkonfirmasi ada nama Krismuha alias Kristen Muhammadiyah. Ternyata Krismuha sendiri disebut oleh masyarakat sekitar. Dan kampus Kristen yang dikelola oleh Muhammadiyah sendiri ternyata sudah banyak, sekitar 8 kampus. Dan ke-8 kampus tersebut ternyata statusnya sudah berupa universitas. Bukan sekolah tinggi, bukan institut, tetapi universitas. Yang mana ada beberapa kampus yang dikelolanya itu dulunya adalah sekolah tinggi bentuknya, tetapi beralih status kepada universitas. Berarti dalam tanda kutip pengelolaan Muhammadiyah ya secara akademik itu bisa dikatakan membantu sekali dalam perubahan alih status ataupun meningkatkan rating dari perguruan tinggi. Karena untuk menjadi sekolah tinggi kepada institut atau bahkan ke universitas itu butuh perjuangan yang tidak sedikit, terutama sumber daya manusianya. Ya, bagaimana penelitiannya, bagaimana pengabdian masyarakatnya, bagaimana sarana dan prasarananya, bagaimana kontribusinya, alumninya bekerja di mana, dan pengelolaan tata kampusnya tentu sangat berat ya ketika ada asesmen lapangan atau yang sejenisnya. Dan ini Muhammadiyah ternyata bisa untuk mengakomodir dan untuk membentuk sebuah universitas yang cukup ternama. Jadi Krismuha itu sendiri atau Kristen Muhammadiyah tidak pernah dikonfirmasi, tetapi memang ada sebutan itu yang datang dari masyarakat sekitar. Berarti masyarakat sekitar juga sangat loyal kepada Muhammadiyah ini. Dan kondisi semacam ini tentunya dalam pandangan orang yang barangkali sangat dalam tanda kutip identik dengan Islam yang mungkin yang tertutup gitu ya. Maksudnya Islam tertutup tuh mungkin dia hanya tahu dunia Islam, mungkin ini akan sangat bertentangan gitu. Wah, ini bisa kafir nih, ini dalam tanda kutip ya. Kan ada tuh orang-orang yang fanatik gitu ya, fanatik agama atau istilah mabuk agama. Ini berarti tidak mencerminkan Islam sama sekali dan mungkin bisa dihakimi sebagai kafir lah, bisa dihakimi sebagai pembelot agama lah atau yang lain sebagainya. Padahal ini sebetulnya adalah bukan untuk mencampuri agama mereka, ya ini bukan wilayah teologis, tetapi ini wilayah sosiologis. Ya bandingkan dengan teologis ya, teologis itu kan beda tuh, beda ranah. Tapi ini kan demi kemaslahatan, demi keberlangsungan atau demi pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya kita tidak membeda-bedakan agama kalau hidup di Indonesia gitu ya. Karena Indonesia itu bukan negara agama. Bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Konghucu, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha. Indonesia ini adalah negara Pancasila yang mana seluruh agama yang diakui secara resmi, secara konstitusional itu berhak untuk menjalani kehidupan masing-masing, berhak untuk mendapatkan fasilitas masing-masing, berhak untuk mengembangkan pendidikan masing-masing dan berhak untuk berkontribusi kepada negara. Begitu kan seharusnya kalau kita melihat dari garis pandang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi secara akademik mungkin Muhammadiyah ini dalam tanda kutip sekali lagi lebih terbuka dan lebih open minded jika dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Ya memang sih ada beberapa rumah sakit yang juga dikelola oleh Muhammadiyah dan juga NU, tetapi rata-rata ranking dari rumah sakit dan kampus tersebut memang lebih baik dari NU, setingkat lebih baik daripada NU. Anda bisa cari sendiri. Atau katakanlah ya, penelitian atau tingkat penelitian orang Muhammadiyah dan NU gitu ya, itu lebih banyak orang Muhammadiyah. Karena NU biasanya berbasis di pesantren atau di pedesaan, sedangkan Muhammadiyah lebih berfokus kepada perkotaan atau daerah kota.
Dan banyak tokoh-tokoh besar di Indonesia seperti Pak Karno, kemudian Budi Utomo, Jenderal Besar Sudirman, dan lain sebagainya ternyata juga anggota Muhammadiyah. Ya, jadi seperti itu kalau Muhammadiyah. Dan ternyata kampus-kampus yang disebutkan tadi, yang 8 itu, ya, yang disebut dengan Krismuha atau Kristen Muhammadiyah, rata-rata mereka pengajarnya hampir 90% adalah mahasiswanya dari Kristen dan pengajarnya juga dari orang Kristen. Jadi tidak ada paksaan gitu. Walaupun mereka dalam tanda kutip Muhammadiyah sudah memberikan fasilitas yang bagus, sudah alih jenjang dari sekolah tinggi ke universitas, orang Muhammadiyah tidak memaksa. Kamu harus ikut agama saya, harus ikut agama Islam. Enggak gitu konsepnya. Karena dalam agama tidak ada pemaksaan. Ya, enggak ada pemaksaan dalam agama. There is no intimidation in religion. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Semuanya memiliki hak. Ya, asal jangan mengganggu, jangan mencaci, jangan mencela, dan saling menjaga gitu ya. Ini yang disebut dengan toleransi begitu. Nah, sedangkan makna toleransi sekarang ini ya menjadi makna yang bias gitu ya. Toleransi seolah-olah mereka bisa merayakan Natal, bisa merayakan Tahun Baru. Ini enggak. Jadi yang dilakukan oleh Muhammadiyah bukan dari segi teologisnya, tetapi sosialisnya gitu ya. Karena dengan begitu berarti orang non-muslim gitu ya. Kalau kita bicara non-muslim berarti bukan orang Kristen aja ya. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu di situ. Ya, jadi orang non-muslim kan akan berpandangan, oh ternyata Islam itu enggak se-ekstrim yang kami kira, kan begitu. Seolah-olah Islam itu memang, ya bukan seolah-olah sih, menunjukkan bahwa memang Islam ini adalah agama yang betul-betul menjaga perdamaian dan kesatuan. Kan begitu seharusnya. Jika memang orang Islam itu berdakwah, ini cara berdakwah yang menurut saya baik dan sangat efektif ya. Karena sangat membantu sekali gitu kan. Beda halnya dengan NU, yang mana NU itu ya kita tahu sendirilah kalau NU itu banyak yang fanatik ya. Tapi tidak semua, banyak yang fanatik begitu orang-orangnya. Karena NU itu kan berbasis berbasis kultur dan budaya, sedangkan Muhammadiyah ini lebih terbuka dan lebih open minded gitu. Nah, yang lebih menarik lagi ternyata NU ini juga pernah memiliki pesantren di daerah Bali gitu ya. Kalau di Bali kan memang rata-rata notabene adalah agama Hindu. Ternyata di daerah di daerah Bali, tepatnya di mana ya, kalau nggak salah di kecamatan gitu ya, di daerah sana itu ada pondok pesantren yang pengurusnya itu orang Hindu. Ini NU nih. Nah, NU ada pesantren di daerah Jembrana ya, di Kabupaten Jembrana maksud saya. Pengurusnya adalah orang Hindu, tapi di sana itu pesantrennya milik NU dan pengurusnya adalah orang Hindu. Apakah ini baik? Ya tentu saja baik dalam tanda kutip, dalam sudut pandang sosiologis ya atau sosialnya. Karena ini bukan teolog, bukan teologis. Ya memang sih ada pendapat yang tidak memperbolehkan kita mengangkat pemimpin yang non muslim. Tapi kan kita ini bukan agama Islam, kita ini kita ini bukan negara Islam, tapi negara Pancasila kan. Ya harus seimbang lah, harus balance lah. Jadi kalau Anda pernah ke Bali gitu ya, di daerah Jembrana ada pesantren yang bernama As-Siddiqiyah. Ya pesantren itu milik NU tetapi pengurusnya adalah orang Hindu. Karena notabene adalah di sana agama Hindu. Ya apakah ini tidak mengganggu? Tentu saja tidak mengganggu sepanjang mereka bisa menjaga, bisa saling menghargai, tidak ada paksaan, ya kenapa tidak? Why not kan gitu. Malah ini bagus, bisa berdakwah kan di situ. Jadi dakwah itu tidak harus dengan hadis, tidak harus dengan ayat Al-Qur'an, tapi berdakwah itu banyak ternyata. Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan, yang mana Muhammadiyah sudah melakukan ini dan memiliki 8 universitas. Nggak gampang untuk mengubah status dari sekolah tinggi menjadi universitas itu. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang banyak sekali. Ya, apakah Anda mungkin masih ingat dulu ketika tahun 2000 gitu ya, ada salah satu anggota Banser ya, yang kalau nggak salah bernama Rianto. Beliau almarhum Allahumma firlahu itu rela mengorbankan dirinya untuk
menjaga perayaan Natal sehingga beliau terkena ledakan bom gitu ya, yang ada di Mojokerto tahun 2000. Ini merupakan sebuah hal yang tentunya patut diapresiasi, dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sebetulnya tidak se ekstrim yang dikira oleh masyarakat. Karena dengan ini seharusnya Islam itu bisa lebih diterima oleh masyarakat, kan begitu. Jadi nggak usah menyalah-nyalahkan antara NU dan Muhammadiyah, kita ini berbeda. Enggak, kita ini sebetulnya sama. Cuman sudut pandang aja yang berbeda. Bukankah dengan kita saling bertengkar, saling menyalahkan agama lain, itu malah justru semakin memojokkan Islam gitu ya. Islam tuh katanya agama yang damai, kok begitu? Kan begitu nanti kesannya kepada masyarakat non-muslim. Ya di surat Al-Baqarah itu kalau nggak salah di ayat di ayat 143 itu ada kata-kata wasaton gitu ya. Wasaton tuh tengah-tengah, balance gitu. Artinya dari ayat ini memang agama Islam itu sangat menjunjung tinggi perdamaian. Ya tentu kalau kita berbicara perdamaian enggak hanya wilayah Islam saja, tapi memang di wilayah-wilayah yang bukan Islam gitu. Jadi harus damai kita ini. Ya tentu kata-kata damai itu kan sangat abstrak ya, sangat subjektif. Tetapi mari kita mencontoh Muhammadiyah ini ya, secara pendidikan, secara kesehatan mereka terorganisir dengan baik. Jadi jangan saling menyalahkan. Bahkan di beberapa daerah saking fanatiknya, orang kalau enggak memeluk NU, kalau enggak ikut NU dikira kafir gitu, karena enggak sesuai. Ya ayolah, ini bukan masalah tentang salah menyalahkan, ini masalah kerukunan, kedamaian gitu ya. Jadi ya nggak ada gunanya gitu bertengkar saling menyalahkan. Ini sholat tarawihnya segini, ini sholat tarawihnya segini, ini nggak baca kunut, ini baca kunut. Kita nggak harus saling menyalahkan begitu, saudara-saudaraku. Jadi semakin kita saling menyalahkan, semakin akan dicap oleh orang yang tidak beragama Islam bahwa Islam itu agama yang suka menyalahkan lah, sering inilah, sering vokal lah, dan segala macam yang berhubungan dengan hal-hal yang kurang baik. Tentu kita berkaca kepada dulu Piagam Madinah ya, ketika Rasulullah membuat sebuah undang-undang atau semacam konstitusi di Piagam Madinah. Rasulullah itu tidak memaksa orang untuk beragama Islam, jadi tidak ada paksaan. There is no nggak ada paksaan lah intinya ya, la ikraha fiddin. There is no intimidation ya in religion. Jadi semuanya free. Yang penting saling menghargai, tidak saling mencela, ya, tidak saling mengganggu, ya. Dan tentu toleransi beragama itu maknanya sangat luas. Yang penting intinya adalah tidak ikut-ikutan secara praktik, tidak membenarkan, tetapi ya menghargailah, menghargai. Karena di Indonesia ini notabene adalah masyarakatnya Muslim, tetapi dengan mayoritas itu bukan berarti kita dalam tanda kutip malah gampang untuk berbuat segala hal. Mari kita saling membantu. Ya, jadi ternyata Muhammadiyah memiliki 8 universitas dan ini merupakan prestasi yang sangat besar. Walaupun NU hanya memiliki pesantren yang satu yang dikelola oleh non-muslim, ya tentu kita juga patut apresiasi. Sebetulnya nggak masalah sih ya. Karena kan bayangin nih, kita punya sosmed gitu ya. Itu kan pemimpinnya kan CEO-nya kan orang non-muslim gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin keluar dari situ ya kita harus buat dulu aplikasi semacam YouTube. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya ayo kita yang wajar-wajar aja lah. Jangan terlalu kolot gitu ya dalam beragama. Jadi mari yang melihat video ini jangan selalu menyalah-nyalahkan Muhammadiyah benar, NU benar. Semuanya sama-sama benar. Yang nggak benar itu adalah orang yang selalu tengkar, yang mengatasnamakan agama. Itu yang nggak benar. Karena agama itu bukan ajang pertengkaran. Agama itu adalah menjaga perdamaian, dan agama itu bukan untuk diperjualbelikan. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.